masalahnya. Anak muda juga insya Allah lebih banyak. Ada yang mudik jauh? Tidak ada ya? Ada yang sampai keluar Pulau Jawa? Terlalu mahal Pak. Betul. Jadi pesawatnya itu kalau sebelum lebaran biasanya masih relatif murah, tapi menjelang lebaran bisa 2-3 kali lipat. Ya saya pengalaman sebagai orang tinggal di luar Jawa, jadi mikir-mikir kalau mau mudik, mikir di biaya. Pagi hari ini kalau saya membahas tentang warna itu bukan berarti saya mengulangi apa yang mungkin sudah kamu pelajari di Nirmana, tetapi sebagai pengingat bahwa warna adalah elemen yang juga dalam kita menciptakan bentuk-bentuk komunikasi visual. Jadi kalau saya membahas tentang warna, mungkin ada beberapa yang sudah pernah kalian dengar di mata kuliah Nirmana, karena warna adalah elemen yang juga digunakan kalau kita mengerjakan tugas-tugas Nirmana. Saya cenderung teoritis, tetapi kalau kita mau mempraktekkannya itu sebenarnya logis dan praktis. Kenapa saya katakan logis dan praktis? Teori itu adalah gambaran yang hanya kita cerna secara pengetahuan, tapi membutuhkan praktek yang harus kita realisasikan dan kita rasakan. Jadi dalam Nirmana kan sebenarnya demikian. Jadi Nirmana itu adalah panduan dasar atau fondasi. Waalaikumsalam. Untuk kita berkarya. Seringkali di awal, ya dari pengalaman saya ngajar Nirmana dulu, itu mahasiswa cenderung bosan dengan tugas-tugas Nirmana. Karena apa? Karena tidak mau bereksperimen. Dan kalau kita mau mencoba bereksperimen, Nirmana itu adalah memberi peluang kita untuk menjelajah kemungkinan-kemungkinan visual yang bisa jadi kita menemukan sesuatu yang belum pernah diciptakan. Ya, tapi itulah namanya mahasiswa di era, saya katakan kamu ini termasuk era milenial yang semuanya ingin serba cepat, serba instan. Teori itu membebani barangkali. Kalau mencipta biasanya buka situs, ada petunjuk baik di YouTube atau medsos yang lain, oh ini. Tapi itu fakta. Kamu mungkin tidak mengalami yang namanya mengulangi menggambar berkali-kali secara manual karena kegagalan yang pertama atau yang kedua. Jadi era milenial ini memang era di mana kalau bisa semua serba cepat, bahkan mungkin makan pun kalau bisa nggak usah dikunyah. Yang penting kenyang, nggak usah dirasakan. Nah, padahal proses mencipta itu kan melibatkan rasa. Mengunyah itu adalah proses di mana kita bisa merasakan pedas, manis, kecut, pahit barangkali. Nah, Nirmana itu adalah bagian dari proses. Yang mudah-mudahan kalian tidak lupa. Kalau lupa pun ini sebagai pengingat, atau kalau misalnya ingat ini sebagai pengayat. Barangkali teori yang diberikan oleh dosen Nirmana ada yang lebih dari yang saya berikan, itu juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dikonfrontir. Jadi saling melengkapi, saling memperkaya. Warna, kalau kita mau definisikan, itu adalah gejala atau gelombang getaran yang diterima oleh penglihatan kita yang bersumber dari cahaya melalui sebuah objek. Jadi kita bisa melihat warna kalau ada cahaya dan jika ada objek. Sehingga elemen pendukung eksistensi warna adalah cahaya, kemudian mata sebagai indera penglihat, kemudian objek
Itu harus ada. Dan yang berikutnya adalah tidak buta warna. Kalau buta warna, katanya sulit membedakan antara warna yang satu dan warna yang lain. Silakan. Ya mudah-mudahan kalian tidak ada gejala buta ini cenderung genetis. Jadi kalau misalnya ada kakek atau nenek kita yang mungkin buta warna, ada kemungkinan anak cucunya juga buta warna. Nah, jadi itu definisi warna. Dan elemen pendukung warna ya seperti saya katakan tadi, mata sebagai perekam atau yang menangkap sensasi impresi adanya warna, kemudian ada cahaya, ada objek. Kalau misalnya ada objek tapi tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa mengakui adanya warna. Jadi kalian masuk di ruangan gelap, tidak ada cahaya, maka kamu tidak akan bisa melihat yang namanya warna. Minimal cahaya lilin, baru kamu bisa melihat adanya objek dan adanya warna. Cahaya yang paling sempurna adalah cahaya matahari. Oleh karena itu kalau kalian beli baju di toko fashion misalnya dengan cahaya yang luar biasa benderang, seringkali pada saat kamu bawa pulang warnanya tidak sesuai dengan keinginan kamu. Karena apa? Karena pengaruh dari cahaya yang berbeda. Sehingga cahaya sangat menentukan impresi warna yang kita terima. Nah, di dalam komunikasi visual, warna ini memiliki peran yang sangat penting. Sekarang kalau saya tanya, apa yang ada di pikiran kamu kalau kamu melihat warna hijau? Secara generik daun. Tetapi kalau kamu hubungkan dengan hal-hal lain yang di luar yang alami, apa? Dan apa ini kita tidak mencampur adukan materi komunikasi visual dengan politik, tapi kita mencoba melihat fakta yang ada di sekitar kita. Ada yang mengatakan hijau itu NU. Tidak apa-apa, ini nih. Ya saya tidak menginginkan adanya gesekan-gesekan, tapi ini contoh saja. Anak saya contohnya pada saat saya belikan kopi ya, Pak belikan yang hijau saja, biar NU. Tapi tidak apa-apa, ini kan persepsi. Ya, silakan. Jadi ada kecenderungan di kita memang mempersepsikan warna hijau itu adalah warna yang mewakili lembaga-lembaga keagamaan. Bahkan mungkin partai yang dianggap bermula dari organisasi keagamaan, ya, seperti PKB, Bulan Bintang, P3, kan ada hijaunya. Di era sekarang yang situasinya sangat politis, saya katakan politis sekarang, di mana-mana banyak bendera partai politik, banyak tokoh-tokoh partai politik yang memajang dirinya. Sehingga warna itu akan mengkomunikasikan identitas setiap lembaga partai politik tersebut. Ada yang warnanya kurang lebih sama, ada yang juga berbeda. Mungkin orang-orang yang masuk daerah Blitar itu seringkali melihat bendera yang merah, jejer-jejer. Terkadang juga ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biasa. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa warna betul-betul memiliki peran penting di dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan secara spontan kita menerjemahkannya. Sekalipun mungkin kita tidak punya pengetahuan politik, tidak punya pengetahuan tentang partai politik, tidak pernah bicara politik. Tapi seringkali kalau kita melihat warna kuning itu bentar. Ya, seringkali itu. Dan umum gitu. Merah PDI. Jadi ya kita tidak bisa mengelak, itu adalah kenyataan. Apalagi kalian kan sudah, saya katakan usia dewasa, sehingga hal-hal seperti itu wajar-wajar saja.
Berbeda mungkin dengan anak-anak kecil, mereka hanya melihat oh ini bendera itu saja, hijau, merah, kuning, kayak pelangi misalnya. Tapi bagi kita, orang membicarakan identitas sebuah organisasi dan diasosiasikan dengan warna itu biasa. Jadi jangan merasa oh saya terlalu politis, tidak perlu. Karena memang kenyataannya gitu. Kan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun menjelang pemilihan umum, sehingga bendera partai politik itu pasti sering kamu temukan. Jadi warna itu bisa mewakili identitas, tetapi warna juga harus bisa memberi kesan menarik atau tidak menarik, atau memiliki nilai estetis. Ya, jadi logisnya dia nanti akan memiliki makna, mewakili pesan tertentu, estetisnya menarik atau tidak. Terutama pada warna tersebut kita komposisikan. Nah, masalah menarik atau tidak ini juga kembali kepada kepekaan kita. Secara teori mungkin bisa diajarkan, tapi secara praktek harus dicoba. Ya, salah satunya di mata kuliah nirmana. Kepekaan kamu diasah di situ dan mudah-mudahan bisa bertahan. Saya belajar teori warna itu kurang lebih 4 tahun lalu, insya Allah masih ingat, walaupun mungkin tidak 100%. Karena dipraktekkan, karena dicoba, tidak sekedar dihafalkan. Nanti kalau saya tanya, ini warna apa di dalam teori warna itu, jika jawabanmu spontan, itu berarti kamu bukan sekedar menghafalkan, tetapi mengingat karena mencoba. Learning by doing, bukan learning by googling saja. Ya, learning by googling kan ada unek-unek, ada pertanyaan yang belum terjawab, langsung googling di Yahoo misalnya. Enggak, googling ya di Google. Google akan memberikan jawaban. Insya Allah informasi yang bersifat pengetahuan. Sementara saya tidak menyimpulkan sebagai banyak hoax. Tapi biasanya orang menyebarkan pengetahuan itu secara sukarela untuk menyebarkan informasi yang boleh dikatakan bisa dipercaya. Jadi tetap kembali ke nilai ini ya, estetis, kemudian logis, makna, kemudian etis. Tapi warna apakah bisa melanggar etika? Mungkin saja, bisa saja. Jadi kalau di lingkungan tertentu barangkali tidak diperkenankan menggunakan desain yang warnanya ada unsur merahnya, bisa saja. Itu etika yang dibentuk berdasarkan kesepakatan. Nah, sekarang sedikit teori yang mungkin walaupun tidak terlalu detail, tapi bisa kita manfaatkan untuk kita menciptakan komposisi dalam komunikasi visual. Kita mengenal yang namanya lingkaran warna. Mudah-mudahan masih ingat atau mungkin belum pernah tahu. Ini paling mudah, jadi biasanya secara teoritis, jadi saya kasih dikit saja. Dari pengetahuan kamu ada 3 warna yang disebut sebagai warna utama atau warna pokok. Apa sajakah itu? Merah, kuning, biru. Ini bisa random, yang mungkin birunya di atas, kuningnya sama. Yang penting 3 warna. Nah, menurut teori yang 3 warna ini adalah warna yang tidak bisa dibentuk dari warna lain. Jadi merah, kuning, dan kemudian ini disebut sebagai warna primer. Merah dan kuning kalau dicampur menjadi warna oranye atau jingga. Oranye itu terlalu ke Inggris, jadi kita pakai bahasa Indonesia.
Kemudian merah campur biru menjadi ungu. Kalau jawabannya spontan berarti kamu pernah mencoba. Kayak tadi pagi ragu-ragu, wah ini nggak pernah mencoba. Kemudian kuning campur biru. Ini rumus sederhana tapi insya Allah bisa bermanfaat. Merah dicampur biru ungu, merah dicampur kuning jingga, kemudian biru campur kuning hijau. Kenapa seringkali ragu-ragu? Karena biasanya kalau kamu praktek menggunakan cat poster itu semua warna sudah tersedia. Jadi tidak pernah mencoba mencampur warna untuk menghasilkan warna baru dari dua warna primer. Dua warna primer itu dicampur menjadi warna sekunder. Budaya instan cenderung memanfaatkan apa yang sudah ada tanpa mencampur. Padahal kalau kamu berproses ya, di dalam nirmana untuk menghasilkan warna hijau, kadar biru dan kuning itu akan menentukan tingkat kehijauan. Semakin banyak biru berarti nanti dia hijaunya akan semakin kebiru-biruan. Saya nggak tahu nanti bahasa Indonesianya apa ya, hijau kebiru-biruan. Terlalu panjang tapi ya mungkin di dalam istilah Indonesia belum ada satu istilah yang mewakili hijau kebiru-biruan tersebut. Tosca itu bagian dari itu, tapi kan secara gradual itu nanti masih bisa bertahap. Di sini kan kuning ke hijau-hijauan. Ya walaupun agak panjang, tapi selama istilah itu bisa kita cerna dan kita pahami, saya pikir tidak masalah, tidak apa-apa. Karena mungkin kita tidak menemukan namanya atau belum. Nah perhatikan di sini Bapak, di dalam warna itu ada warna yang saling berhadapan dan ada warna yang saling berdekatan. Ini kita sebut sebagai warna yang saling berhadapan. Ini kita sebut sebagai warna yang saling berdekatan. Di sini ada warna lagi nanti kan. Jadi secara gradual lingkaran warna itu akan seperti spektrum cahaya. Dan kita kenal kalau di cahaya matahari kemudian dipasang prisma akan terjadi yang namanya penguraian cahaya menjadi merah, jingga atau mejiku ini. Itu yang paling mudah kita hafal kan. Biasanya waktu kita kecil, kalau seorang anak kecil sudah bisa membedakan satu warna dengan warna lain, orang tuanya pasti bangga. Berarti tingkat kepekaan ini sudah luar biasa. Saya mengatakan warna hitam dan putih itu bukan warna, atau disebut warna netral. Nah kenapa kok hitam putih tidak disebut warna? Saya coba menganalogikan begini. Era kamu tidak mengenal yang namanya TV hitam putih atau televisi hitam putih. Kamu lahir melihat display di rumah kamu itu sudah berwarna. Tapi kalau saya mengalami yang namanya televisi hitam putih, sebelum muncul yang namanya televisi berwarna. Nah oleh karena itu seringkali orang mengatakan bahwa ya TV tidak berwarna. Kemudian yang lahir kemudian itu disebut televisi berwarna. Saya tahu apakah kamu sudah pernah melihat televisi hitam putih atau mungkin tidak akan pernah, karena jelas di toko kayaknya sudah tidak ada lagi yang menjual televisi hitam. Nah warna netral itu biasanya dari yang pernah saya coba dipadukan dengan warna apapun dia tidak akan ada kesan yang aneh. Jadi maksudnya hitam dipasangkan dengan merah ya tidak salah, merah dipasangkan dengan putih juga tidak masalah. Itu netral. Nah, apa gunanya kita mengenal warna yang saling berhadapan dan warna yang saling berdampingan? Itu adalah untuk membuat komposisi.
warna yang saling berhadapan di dalam lingkaran warna disebut warna komplementer. Hah? Komplementer. Jadi warna komplementer itu adalah warna yang letaknya di dalam lingkaran warna saling berhadapan. Jadi warna komplementer ini saya mengingatkan kembali saja. Kemudian warna yang saling berdekatan itu adalah warna saya hafalkan begitu saya mengatakan ini, kamu ingat saja warna yang berhadapan itu warna komplementer, warna yang saling berdekatan warna komplementer. Sehingga kalau ada customer yang mengatakan tolong dibuatkan desain dengan warna komplementer, berarti warna-warna yang kamu gunakan itu adalah warna yang letaknya berhadapan di dalam lingkaran warna. Warna komplementer akan menghasilkan kesan apa? Ayo. Kira-kira, ini kira-kira. Kamu boleh mempraktekkannya. Kamu pakai baju merah, celana hijau, siang hari jalan, kesannya apa? Kontras. Kita praktekkan dulu supaya betul-betul bisa membuktikan apa yang saya katakan, bahwa warna yang saling berhadapan, merah dan hijau, kalau didekatkan itu kesannya kontras. Boleh tidak percaya, tapi kamu coba pakai lipstik atasnya merah, bawahnya hijau, kesannya piye? Ya, makanya bisa seperti itu ya. Ini kaitannya dengan komposisi yang fungsinya untuk mengkomunikasikan pesan. Jadi sekali lagi, kalau kita membicarakan masalah warna sini, tidak sekedar nirmananya, tapi bagaimana warna tersebut membawa pesan atau membawa informasi dan membawa rasa. Karena secara spontan sejak kecil kita itu sebenarnya walaupun tidak sadar mereka bahwa warna itu memiliki rasa, walaupun rasanya itu bukan rasa yang bisa dicap ke lidah, tapi kita merasakan. Jadi yang perlu saya ingatkan, kalau kamu ingin membuat warna kesan komposisi yang kontras, ya pilih saja warna yang saling berhadapan. Mudah kan? Warna pokok yang di dalam komposisi ini misalnya jingga. Kontrasnya apa? Warna apa? Biru berarti. Ungu berarti kuning. Ini pesan teoritis dari saya. Untuk merasakan kontrasnya, silakan kamu coba. Nggak dicoba, nggak kerosok. Saya bilang asin, kalau kamu nggak merasakan sendiri kan kamu tidak merasakan asin. Misalnya saya cerita air laut itu asin, gitu. Padahal kamu hidupmu tidak di pinggir laut, tidak punya pantai misalnya, sehingga kamu tidak bisa membuktikan. Dan kamu pasti tidak percaya. Nah, untuk membuktikan ya silakan pergi ke laut, minum air laut. Ini bagi orang-orang tertentu yang pernah ke pantai itu tidak masalah. Tapi bukan tidak mungkin hidupnya bukan di daerah yang memiliki laut atau memiliki pantai. Jadi pelajaran yang mengatakan bahwa air laut itu asin itu hanya ada di imajinasi kamu, tidak di kenyataan. Cabai itu pedas, tapi kalau kamu tidak pernah merasakan dan tidak pernah tahu bentuknya, maka kamu tidak bisa mengasosiasikan bahwa yang namanya cabai atau lombok itu adalah terasa pedas kalau digigit. Sehingga begitu kamu melihat yang namanya cabai, kamu biasa saja, tidak merasa, oh ini pedas ya. Misalnya ada orang buat sambal dengan cabai 1 kilo, kamu merasa biasa saja karena apa? Tidak pernah merasakan yang namanya cabai dan tidak pernah melihat bentuk objek yang namanya cabai. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kamu rasakan, baik untuk objek maupun warna, itu
harus ada referensinya terlebih dahulu. Jadi ada informasi awal yang kamu miliki. Kalau tidak ada, tentu saja tidak bisa dibuktikan hanya mendengar cerita. Sehingga di depannya biasanya ada kata-kata konon air laut itu asin, konon cabai itu rasanya pedas karena belum pernah merasakan. Konon kalau warna merah didekatkan dengan warna hijau itu kontras karena belum pernah dicoba. Segala sesuatu yang dicoba berulang-ulang dan berkali-kali biasanya akan mudah kita ingat, tidak perlu dihafalkan. Merah, kalau di dalam teori ini adalah warna pokok yang tidak bisa dibentuk oleh warna lain. Tetapi di dalam teori warna CMYK, cetak, pigmen, merah tersebut dibentuk dari prosentase warna merah dan prosentase warna yellow. Bukan warna magenta dan warna yellow. Jadi kita ada yang namanya warna subtraktif, ada yang warna aditif. Aditif ini warna spektrum, ini warna pigmen. Jadi aditif itu warnanya bersumber dari cahaya. Itu yang kita kenal sebagai warna RGB. Spektrum ini kan bersumber dari cahaya. Kalau dia mengenai objek tersebut akan memantulkan spektrum tersebut sesuai dengan pigmen yang ada di objek tersebut. Jadi misalnya ini kita akui sebagai warna biru karena apa? Karena objek tutup spidol ini memiliki pigmen yang memantulkan spektrum warna biru. Itu sebagai warna subtraktif. Tetapi sumbernya bukan tetap spektrum. Ini sekedar teori saja. Tetapi pemanfaatannya di dalam komunikasi visual itu lebih kepada pesan dan rasa yang ingin disampaikan. Ya, kalau misalnya buat desain dengan kesan sejuk, maka pikirkanlah warna-warna apa saja yang masuk kategori warna dingin atau warna sejuk. Di dalam lingkaran warna ini rentang warna sejuk itu kurang lebih atau warna dingin itu kurang lebih di kuning kehijau-hijauan sampai ungu sini, kurang lebih sih. Ini warna dingin. Kemudian dari ini ke sini ini warna panas. Ya sebenarnya kategori warna dingin warna panas itu hanya asosiasi, bukan karena jika warna tersebut kita sentuh dia terasa panas, tidak, atau kita jilat dia terasa panas, tidak, tapi lebih pada asosiasi. Jadi cenderung asosiatif atau mungkin konotatif. Kenapa kok merah dianggap warna panas? Karena diasosiasikan dengan objek atau benda yang kalau kita pegang terasa panas atau kita kecap terasa panas. Misalnya apa? Api, cabai, panas. Oleh karena itu, di dalam desain komunikasi visual, apabila kita mendesain makanan yang cenderung panas atau cenderung pedas, maka dominasi warnanya adalah warna merah. Kemudian warna juga memiliki fungsi alamiah. Jadi misalnya kalau misalnya sebuah kemasan produk saus yang terbuat dari tomat, tentu saja tomatnya warnanya tidak hitam karena secara alamiah tomat itu warnanya rentangnya adalah kalau dia hijau, kemudian mungkin ada yang kuning, sebelum merah dia mungkin ada sedikit semu oranye. Jadi itu adalah warna alami, fungsi alami dari warna.
Bayangkan kalau misalnya botol saus, kemudian tomatnya warnanya biru. Kan aneh. Nah, ini yang penting kita pertimbangkan. Bahwa di dalam mengkomunikasikan, itu kita juga harus mempertimbangkan fungsi alami warna tersebut. Oleh karena itu saya sekarang sering melihat minuman-minuman yang warnanya menurut saya, menurut persepsi orang setua saya, itu kalau diminum, kata orang Jawa nggak polu saya minumnya, seperti misalnya berwarna biru muda seperti sabun, kemudian biru seperti Pepsi, itu psikologisnya terganggu. Nggak, apa ya istilahnya, nggak tega untuk meminumnya karena warna-warna tersebut secara alami nggak pas untuk warna objek yang kita makan. Tetapi kenyataannya banyak dimanfaatkan. Es yang rasa bubble gum warnanya biru muda kayak sabun. Jadi kebetulan halal bihalal kemarin ada yang menyajikan es itu, ya saya nggak polu minumnya. Nggak polu itu apa ya istilahnya bahasa Indonesia? Nggak bernafsu minumnya karena nggak pas. Itu persis saya. Tapi untuk anak sekarang lain. Mungkin kamu dilahirkan di era yang memang semuanya serba anomali, semuanya serba mungkin, sehingga makanan-makanan yang warnanya aneh pun digasak saja, disikat saja. Tapi kalau saya nggak sama. Itulah juga harus kita pertimbangkan masalah etik barangkali. Jadi pada saat kita mendesain, selain indah itu pertimbangannya ya nanti masalah kontras harmonis atau seimbang tidak seimbang, logis masuk akal pesan yang ingin disampaikan, kemudian juga etis. Nah etis ini tentu saja kita sesuaikan dengan lingkup konteks. Kalau misalnya di konteks tersebut warna merah tidak diperkenankan, ya jangan kita mendesain dengan menggunakan warna merah. Itu etik. Kemudian warna analogis adalah warna yang saling berdekatan. Kesannya adalah kalau warna yang saling berdekatan ini berkaitan dengan masalah rasa. Orang sering menyebutnya sebagai harmonis atau serasi karena tidak ada kesan apa ya istilahnya, kesan yang terlalu bertentangan, masih berdampingan. Bayangkan misalnya kuning, di sini nanti ada jingga ke kuning-kuningan, ini kuning ke jingga-jinggaan. Kemudian di sini jingga ke merah-merahan, merah ke jingga-jinggaan. Sudah tahu bahasa. Nanti kamu cari lah istilah yang pas. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya orange, red orange, ini mungkin orange red, barangkali begitu ya. Jadi kalau kita jajarkan, itu kesannya harmonis, sani. Ya, jadi kalau irama musik itu mungkin naik turunnya nada itu tidak terlalu gejlek, tidak terlalu kontras, tidak terlalu bertentangan. Nah rasa-rasa seperti itu akan muncul dari komposisi yang kamu buat dan akan menyampaikan pesan yang ingin kamu publikasikan ke komunikan atau orang yang menerjemahkan objek visual yang kamu wujudkan. Sampai di sini. Ini rumus sederhana, tapi saya yakin seumur hidup bisa membantu kamu di dalam membuat komposisi. Jadi basicnya memang nirmana. Kemudian kalau di sini nanti harus ada objek-objek visual, elemen-elemen visual yang kamu tampilkan. Selain dia berbentuk objek tertentu yang mewakili pesan atau rasa atau informasi, juga mengandung warna sesuai dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Jadi misalnya begini, saya akan membuat sebuah komposisi objek yang mengesankan dingin atau sejuk. Maka saya pilih dulu, saya pikirkan kira-kira warna yang saya tampilkan nanti apa. Apakah biru atau hijau, karena cenderung sejuk. Kemudian objeknya apa? Apakah daun, pohon-pohonan, air, bentuk pun harus kamu pertimbangkan sedemikian rupa agar betul-betul bisa mewakili kesan dingin tersebut, impresi dinginnya, sejuknya. Kalau misalnya membuat pohon-pohonan seperti ini, terserah nanti bagaimana, hijau. Kalau misalnya daunnya merah, berarti kesannya kan tidak sejuk, tidak dingin. Jadi kesan tersebut
selain dibentuk oleh objek, juga dibentuk oleh warna ditampilkan. Nah, komunikasi visual melatih kreativitas dan kejelian kamu menampilkan objek dan memilih warna. Ya, ini nggak usah dihafalkan. Kalau di Google kamu cari saja lingkaran warna, itu pasti ada. Itu jadikan kitab suci kamu di dalam mengkomposisikan warna. Komunikasi visual membutuhkan itu. Terlepas dari makna psikologis warna. Jadi kamu ketikkan makna psikologis warna itu di internet juga banyak. Biru itu mewakili apa? Merepresentasikan apa? Hitam itu merepresentasikan apa? Itu ada semua. Jadi tidak perlu sulit-sulit. Yang penting acuannya adalah lingkaran warna. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Tidak usah terlalu banyak, karena kalau kebanyakan nanti kamu terlalu kenyang. Dan sekarang saya yakin ada fenomena kultural yang menurut saya ya sudah umum terjadi. Mungkin kamu mencatat pun sudah jarang. Kenapa mencatatnya? Guru kan? Sudah ada. Itu sudah salah satu. Nggak apa-apa, teknologi memang seperti itu. Kemudian kedua, yang namanya mata kuliah teori dengan ceramah 30 menit itu adalah sesuatu yang sangat panjang. Bahkan 15 menit pun sudah ngantuk. Bukti yang lain, kalau kamu nonton film, pasti kamu pengennya forward langsung kesimpulan. Nggak sabar. Tapi adalah fenomena milenial generasi Z itu saya mahu. Bahkan misalnya pun menggunakan PowerPoint, itu paling kamu lebih senang next gitu saja kan. Makanya saya jarang menggunakan PowerPoint karena apa? Saya setuju dengan pendapat orang yang mengatakan mereka yang menggunakan PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya point. Jadi poinnya dijadikan senjata untuk menggoda kamu. Padahal kamu pengennya, dan next pasti, saya yakin. Oke, ya. Nah sekarang untuk sangunya, ini harus ada. Ini adalah kamu kreasikan sendiri. No free pick, no Shutterstock, no iStock, no Adobe Stock. Pokoknya kudu diciptakan sendiri. Pokoknya yang double pakai yang stok itu ya. Untuk mood boardnya tidak apa-apa, untuk memancing idenya tidak apa-apa, tapi usahakan. Memang saya tidak bisa mengontrol itu. Ya, kamu misalnya ngambil di iStock, ngambil di Shutterstock pun mungkin saya tidak bisa mengontrol. Tapi terkadang kelihatan ini buatan sendiri, kreasi sendiri atau tidak. Jadi begini, buat minimal 2. Terserah nanti objeknya apa. Yang penting mengesankan suasana dingin dan suasana. Ya seperti yang saya contohkan tadi, dingin pilihannya warnanya apa sih, rentangnya. Nah ini, kemudian panas tuh, itu warna. Kemudian objeknya terserah. Bisa objek yang memang mewakili panas tersebut, bisa juga tidak barangkali. Tapi lebih baik objek yang betul-betul mewakili kesan dingin dan panas ini. Dingin misalnya kalau pilih biru ya, pilih biru. Misalnya ada apa? Panas misalnya cabai, ya kamu gambar cabai. Dan ini kamu buat secara digital menggunakan format vektor, bukan bitmap. Jadi basicnya vektor. Misalnya pun nanti kamu mengumpulkannya, kamu konversi ke bitmap, itu tetap dari vektor terlebih. Boleh AI, boleh Corel Draw, terserah.
Jangan Canva lah ya. Boleh kamu buat seperti Canva, tapi kamu harus buat aplikasi dulu seperti Canva. Ngerti? Canva itu dibuat oleh desainer yang paham desain untuk mengajari atau memadai orang-orang yang punya selera desain tapi tidak bisa desain, tidak bisa aplikasi grafis, sehingga mereka menyediakan template. Nah, kalau kamu bisa menciptakan aplikasi sekelas Canva, boleh. Nanti linknya saya dikasih. Tahu kalau kamu misalnya kontributor Canva ya silakan, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya jadi dua konsep desain, visualisasinya terserah. Minimal 2, maksudnya begini. Kalau misalnya yang dingin ini kamu buat 2 atau 3 alternatif silakan. Ya jadi dingin yang pertama mungkin gambar air, dingin yang kedua gambar daun, dingin yang ketiga gambar kumpulan bambu yang hijau, terserah. Atau palung laut yang dalam, silakan. Kemudian ini kita begitu. Jadi ada alternatif 1, 2, 3, silakan. Minimal 2. 1 dingin, 1 panas. Ngerti ya? File terakhir kita ada file format terakhirnya PDF, tetap dikirim lewat email, dan saya tahu kan tidak. Nama filenya jangan lupa nama mahasiswa, kelas dulu, name, baru nama subject matter-nya ini. Ini selalu saya ulang-ulang karena apa? Kemarin itu masih ada juga yang untitled, tugas 1 atau tugas 2 gitu saja. Sudah saya download, saya masukkan folder. Saya harus melihat lagi ke email kamu. Padahal saya biasanya langsung download, masukkan folder. Kalau namanya sudah jelas itu tinggal urut nanti. Ini untuk mempermudah saya dan kalian. Sekali lagi, jangan lupa yang utama nama mahasiswa dan kelas. Name agak terlewatkan tidak apa-apa, judul agak terlewatkan tidak apa-apa, yang penting nama dan kelas. Tidak usah dicatat, di foto saja kan. Ada pertanyaan? Objeknya bebas, boleh realistik, boleh semi realistik atau semi abstrak. Yang penting begitu melihat ada kesan dingin dan kesan panas. Oke ya. Abdul Aziz Fakir, Agung Nur Rahman, Agus Hilman, Ahmad Dian, Ahmad Fikri, Albertus Eri, Ali Akbar Arafah, Nantalia, Aulia, Bagas Dalam, Kristia, Eldo Chandra, Elsadel, Eredita, Fatima Ferdiado, Felix Fergidion, Fikri Gavin Surya, Hermansyah, Ilham Andriansa, Irfan Maulana,
Failnya Muhammad Fajar Kurniawan, Muhammad Abiyu, Muhammad Arif, Muhammad Nufail, Muhammad Nur, Muhammad Rizal, Muhammad Sariful Odoribus Nadila Ataya, Raffi Dirga, Revingga Dapat, Rizal Singgih Maulana, Tiara Maharani, Winda Ulan, Yoris Eka, deadline-nya Jumat tanggal berapa? 12 jam 9 pagi. Jadi saya ulangi, Jumat tanggal 12 jam 9 pagi. Jangan sampai jam 10, saya jam 10 sudah mandi biasanya. Oke, itu sementara dari saya. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.